Hello gengs, have a good day. Buat kalian semua yang masih setia dengan channel kesayangan kita, Gojekin Channel. Ini barengan dengan Lulabi yang akan mengawali hari kalian dengan cerita-cerita seru, unik, lucu, romantis, hot, seksi, dan ulala. Keep on watching ya gengs. Tapi sebelumnya jangan lupakan untuk klik like, share, subscribe biar bisa terus menikmati video-video lain dari channel ini. Jangan lupa juga siapkan tisu buat kalian. Oke gengs, gak usah nunggu lama-lama, let's check it out. Sebelum masuk alur cerita, kenalkan nih dua pemeran utamanya. Yang pertama Bocil, anak usia 12 tahun yang belum pernah melihat goa dan gunung secara nyata. Dan satu lagi Malena, perempuan paling cantik di kota tersebut atau bisa dibilang primadona. Film ini dimulai di mana menyatakan perang terhadap Prancis, Inggris Raya, dan suami dari istri Malena adalah salah satu perwira yang ditugaskan di luar wilayah tersebut. Karena kecantikan Malena, para petinggi-petinggi menghasut dan mengarang cerita seakan-akan suami dari Malena meninggal dalam tugas tersebut. Scene lalu berpindah di mana si Bocil dibelikan sepeda oleh ayahnya. Sebelumnya si Bocil tidak memiliki teman karena tidak memiliki sepeda. Dan karena sepeda tersebut si Bocil bisa bermain bersama teman-temannya. Karena tidak tahu apa yang mereka lakukan, Bocil pun ngikutin aja apa perintah teman-temannya. Ternyata ini ya, Malina pun berjalan. Tanpa pikir panjang, Bocil dan kawan-kawan pun memandangi lekuk tubuh Malena dan paras cantiknya. Tanpa sadar, Otong Bocil pun berdiri nih. Tak sampai di situ, mereka pun berpindah tempat untuk melihat paras cantik si Malena. Usut punya usut nih, Malena perempuan tercantik di zaman itu. Gak hanya kaum bocil, kaum dewasa pun menggandrungi kecantikan Malena. Setiap melihat Malena, bocil pun selalu ingin berimajinasi, membayangkan apa sih isi di dalamnya. Scene berpindah di mana si Bocil dan teman-temannya sedang berandai-andai bisa menyetupi si Malena. Mereka pun mulai mengukur panjang otong masing-masing. Tak bisa menahan keinginannya untuk bahan ngecot, Bocil pun bolos sekolah dan mendatangi rumah Malena. Dan imajinasinya pun terwujud. Merasa bahannya masih kurang, Bocil pun mendatangi rumah Malena malam hari untuk mengintip Malena. Terkejut saat Bocil melihat Malena menggunakan gaun transparan. Ketagihan dengan aksi ngintipnya, Bocil pun melakukan hal serupa di hari-hari berikutnya. Tak sampai di situ saja, dia mengintip sampai ke kamar Malena loh. Disitulah Malena melepaskan bajunya sebelum tidur. Puas dengan apa yang dia lihat, Bocil pun melakukan aksi mantap-mantap sendiri untuk pertama kalinya, sambil membayangkan Malena mendatangi kamarnya. Cerita pun berpindah di mana Malena rindu dengan ayahnya, sehingga mendatangi rumah ayahnya tersebut. Singkat cerita nih, kabar duka pun datang. Diberitakan bahwa suami Malena gugur dalam tugas. Walau itu hanya sebuah propaganda yang dibuat oleh para petinggi pejabat supaya Malena menjadi janda dan bisa dimiliki siapapun. Berita pun segera menyebar luas dan para laki-laki hidung belang berlomba-lomba menawarkan bantuan supaya bisa memiliki hati dari Malena. Bocil yang merasa belum dewasa dan tidak punya keberanian, keinginan Bocil yang ingin menghibur Malena pun sirna begitu saja. Upacara pemakaman pun dimulai, dan sesudah upacara pemakaman pun Bocil menyambangi rumah Malena. Hati ingin menghibur, tetapi Bocil melihat Malena menjemur dalamannya. Bocil mengira itu dalaman yang dipakai tadi. Tabiat mesumnya muncul untuk mencuri dalamannya Malena yang masih bau ikan asin. Bocil lari terbirit-birit takut ketahuan warga. Malam pun datang, ritual genjrot pun dimulai. Sambil mencium besek ikan asin, dia melepaskan perjakaannya untuk kedua kalinya. Bocil pun diajar orang tuanya karena ketahuan mabuk nyium besek wadah ikan asin tersebut. Dia dianggap gila, kerasukan, sakit,
Tapi benak bocil berkata, saya hanya tidak ingin diganggu saat ngejrot. Semenjak menjanda, rumah Malena banyak sekali berseliweran lelaki hidung belang, baik dari pejabat, lurah, kades, hingga Pak RT, hanya untuk melihat Malena. Gosip pun muncul, Malena yang janda dituduh menjadi pelacur, dan berita tersebut sampai pada ayahnya. Ayahnya kecewa, dia memutuskan berhenti menjadi guru dan tidak mau menemui si Malena. Malena pun memiliki pacar baru. Dia seorang perwira muda yang tinggal di kota tersebut. Mereka pun difitnah melakukan perzinahan sehingga perwira pun dimutasi dan Malena menjalani sidang. Dia didampingi pengacara genit yang sudah lama tergila-gila dengan Malena. Malena yang putus asa berusaha ingin menjelaskan kebenaran berita tersebut kepada sang ayah. Naasnya, akses masuk rumah orang tua Malena sudah tertutup buat Malena. Kasus pun ditutup, Malena tidak bersalah. Pengacara tersebut menyambangi rumah Malena, menagih janji kepada Malena. Mereka berdua pun makan malam, berdansa. Karena tak bisa menahan tabiatnya, pengacara tersebut memaksa Malena untuk melakukan hubungan pengencerotan, dan akhirnya Malena pun digenjrot. Bocil pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu buat mengintip penggenjrotan yang dilakukan pengacara tersebut terhadap Malena. Tak tinggal diam, Malena meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh pengacara tersebut. Dengan senang hati, pengacara tersebut menyetujuinya. Tapi naasnya saat meminta izin kepada ibunya, pengacara tersebut tidak disetujui karena menganggap Malena seorang pelacur. Pemberontakan pun terjadi, kota tersebut dibombardir oleh pemberontak, kota pun luluh lantah dan rumah dari ayah Malena terkena dampak bom tersebut. Dan jasad pun dievakuasi. Ayah Malena meninggal dunia. Kabar duka terdengar hingga ke telinga Malena. Kesedihan pun tak bisa terbendung lagi. Disitulah titik terpuruk Malena. Masalah baru muncul di mana Malena tidak memiliki uang lagi untuk bertahan hidup. Segala tawaran si hidung belang pun diterimanya, hanya untuk sekedar makanan. Malena pun bersedia diajak bermantap-mantap. Faktor ekonomi, sosial, dan merasa dirinya kotor, dia pun memutuskan untuk memotong rambutnya dan mempercantik dirinya, dan dia pun terjun di dunia perlendiran. Rasa simpati yang tinggi membuat Bocil membuntuti kemana saja Malena pergi. Bocil yang dilanda rindu karena tidak bisa menguntit Malena lagi, dia mulai stres berat. Orang tuanya mengira dia sakit, tapi ayahnya teringat bahwa Bocil masuk ke masa puber, di mana ayahnya mengajak Bocil jajan ke toko lending. Karena ada yang mirip Malena, Bocil memilih perempuan tersebut. Sembari membayangkan Malena, Bocil pun untuk pertama kalinya ngerasain ngencrot di dalam gua perempuan tersebut. Cerita berlanjut di mana kota Roma menyatakan kemerdekaannya atas negara yang menjajah di masa itu. Sukacita masyarakat tak bisa dibendung lagi. Kegembiraan dan perayaan saat itu terjadi dirayakan secara besar-besaran. Dengan dendam yang tersimpan, kaum emak-emak mencari Malena yang bekerja sebagai pelacur kaum penjajah. Malena habis-habisan dianiaya, diarak keluar. Tak segan-segan mereka mengelili Malena. Dengan rasa malu, akhirnya Malena pun memutuskan pergi dari kota tersebut. Bulan yang berganti tahun pun berganti. Suami Malena yang dihasut mati pun menunjukkan batang hidungnya di kota tersebut.
Dia mencari Malena tetapi tidak menemukannya, dan dia datang ke kedutaan besar, tapi naasnya dia tidak diakui. Poi sono stato prigioniero in India, che ho preso una malattia che... Mia madre sono morti, mia moglie è scomparsa. Karena rasa simpatiknya Bocil terhadap suami Malena, dia pun memberitahukan keberadaan Malena. Signor Scordia, perdonatemi se non ho il coraggio. Suami pun akhirnya pergi dari kota tersebut mencari istrinya yang diperoleh petunjuk dari anak kecil tersebut. Signor Scordia, perdonatemi se non ho il coraggio. Beberapa bulan kemudian Malena kembali bersama suaminya ke kota tersebut. Semua mata tertuju padanya. Semua pasang mata menatap setiap langkah pasangan tersebut. Cerita keberadaan mereka berdua pun mulai diterima oleh masyarakat setempat, dan masyarakat pun berusaha mendekatkan diri kepada Malena untuk menebus kesalahannya saat dia menganiaya Malena. Dan cerita pun berakhir, Malena kembali bersama suaminya. Bocil yang suka ngintip juga sudah memiliki pacar, dan dia sering melakukan mantap-mantap dengan pacar barunya. Certo che sarei riuscito a dimenticare.